Baik, kembali lagi ke channel YouTube saya. Di sini kita akan membuat website ya atau pengenalan PHP natif. Sebelum itu kita buat folder terlebih dahulu di SAM, kemudian htdocs karena kita akan membuat website ppdb. Nah, di sini kita menamakan folder terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita pastikan sudah punya template admin LTE, front end, dan login. Nah, di sini kita tinggal ekstrak saja. Kita ekstrak terlebih dahulu ya, agar nanti kita masukkan ke folder. Nah, di sini kita ada template login. Untuk admin LTE juga sama, kita ekstrakan agar dia bisa jadi folder. Setelah itu kita masukkan template yang sudah kita ekstrak ke htdocs yang tadi kita bikin folder. Di sini ada admin LTE-nya, front end, dan login. Kita masukkan ya, teman-teman. SAM htdocs. Tadi kita namakan proyek Siva, kita pastekan di sini. Setelah itu kita buka terlebih dahulu, barangkali keduplikat ya. Nah, kita cut saja ctrl-x, kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi tidak double ya teman-teman foldernya. Kemudian di sini juga, ini udah. Kita pastikan semuanya udah. Kita cari sublimnya ya. Nah, kita menggunakan sublim tag untuk membuat code-nya dari website tersebut. Kita buka folder proyek Siva. Nah, di sini template tadi yang sudah kita pastekan, kita ganti namanya ya, jadi aset semua. Ada aset admin LTE, front end, dan login. Kita di sini membuat index.php. Nah, di sini kita masuk ke index.html, kita pastekan di index.php-nya. Ini sudah bisa ya terkait aset front end-nya. Nanti kita akan bikin website seperti itu. Nah, ini yang tadi kan masih berantakan, jadi kita akan arahkan ke aset admin LTE. Kita keluar foldernya terlebih dahulu, ke aset front end. Kita keluar dari foldernya itu aset front end semua. Kita arahkan yang tadi ke aset front end agar nanti tampilannya sama ya teman-teman, seperti aset front end yang sebelumnya. Kita pastekan saja. Pastikan kita pastekan di yang href ataupun yang enggak online seperti itu ya. Kalau yang https itu tidak usah. Nah, di sini di bagian image juga sama.
Nah, kita di sini akan cek. Nah, untuk tampilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Itu sudah berhasil. Setelah itu kita akan merename aset login menjadi out. Nah, di indeksnya out kita akan jadi indeksnya out. Di sini kita akan ganti ya titelnya. Nah, di sini ada ppdb Pondok Ram karena kita akan membuat websitenya ppdb, akan tetapi karena nantinya akan kebutuhan contohnya universitas, kita akan contohkannya ppdb atau pmb untuk universitas. Nah, itu untuk titelnya sudah jadi. Di sini kita akan menggunakan arah ke out ya, ke login. Nanti kita akan arahkan ini ke login dari tombol login. Nanti ketika kita klik di front end login, dia akan mengarah ke out. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan klik login, nanti di login akan mengarah ke out. Nah, berarti itu udah berhasil ya. Di sini kita akan menggunakan logo yang di bawah front end ya untuk arah loginnya. Nah, di sini kita akan mengganti logo-logonya ya teman-teman. Kita akan mengedit karena di sini pakainya peradaban. Kita akan mengeditnya menggunakan foto-foto atau galeri ataupun logo dari Universitas Peradaban. Di sini kita juga sama arahkan. Kita arahkan ke Universitas Peradaban ya. Kan sebelumnya kita sudah download terkait foto-fotonya agar nanti di bagian out itu sudah ada foto-foto gambar dari Universitas Peradaban. Nah, itu udah jadi. Kita akan ganti ya terkait font colornya atau ganti font, warna font. Nah, di sini kita ganti hitam. Nah, di sini kita akan arahkan ke logo peradaban. Dia nama sistemnya kita namakan sistem ppdb. Dan di sini Universitas Peradaban. Ini masih di bagian HTML ya, teman-teman.
sini kita masih edit. Nah, setelah itu kita membuat database-nya ya. Kita membuat ppdb upb tabel pengguna. Nah, di sini ada name. Kita jadikan primary, kemudian ada nama ataupun username, kemudian password. Nah, di sini kita tipe datanya dulu ya. Nah, untuk name integer, kemudian username varchar, password varchar, dan nama varchar. Kita langsung simpan. Kita akan insertkan data terlebih dahulu ya, agar nanti kita bisa nyoba untuk login. Nah, jangan lupa untuk password kita pakainya SHA1. Setelah itu kita cek. Nah, ini kita bikin folder namanya database, karena kita akan mengoneksikannya ke database. Nah, di sini kita akan buat file koneksi db.php. Kita buka tag php-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita set time zone-nya, karena kita sedang berada di Asia ataupun lokasi ya. Nah, pastikan yang terkenal. Ini kita akan session start. Nah, di sini ada $con sama dengan MySQL connect localhost. Terus kita kosongkan root. Kemudian kita kosongkan karena tidak memakai password. Nah, di sini kita menggunakan file nama database-nya. If kita bikin kondisi apabila tidak connect, maka error. Nah, di indeksnya kita bikin tag PHP ya, agar terhubung ke database-nya. Kita require on database. Nah, di sini kita ganti name. Kita membuat trigger button login. Sesuaikan ya name-nya. Kalau loginnya login, kalau masuk. Nah, di sini kita akan membuat query $input user. Artinya sebetulnya user yang itu aja, user yang belum ada user yang kembali lagi memang yang belum bisa Nah, ini karena button usernya itu namanya user, berarti kita menggunakan name user. Semisal di name-nya username, kita menggunakan username. Ini sesuai name ya teman-teman untuk variabelnya. Di sini ada input password sama dengan input pas. Di sini passwordnya gitu ya, kan passwordnya di SH tadi tuh. Jadi di bagian SQL dengan input. Nah, baru seperti itu dulu. Nanti kondisinya akan tadi kan kita untuk password SH1 ya. Nah, di sini juga kita masukkan SH1. Kita akan cek, bikin query cek pengguna, berarti $SQL cek pengguna MySQL query con. Nah, di sini kita akan cek tabel pengguna. Nah, tadi kan ppdb upb tabel pengguna ya, tb pengguna, berarti form tb pengguna where username sama dengan $input user dan password sama dengan $input pass. Nah, di sini juga kita akan membuat return value ya.
Kalau semisal dia ada, dia akan masuk ke backend, dan kalau semisal dia tidak ada, dia akan masuk ke gagal. Kita akan coba. Kita masukkan username yang tadi ya, yang sudah dibuat sebelumnya di database. Admin. Pastikan username dan password sama. Nah, dia udah berhasil, dia akan ke backend. Kalau dia tidak berhasil, dia akan masuk ke folder gagal. Nah, berarti sudah benar ya teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya di video berikut.